tertinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Breakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu, Breakers dari Fakta Israel. Bapak Ibu, kemarin ditemukan 40 bayi di permukiman Yahudi Kfar Aza. Lokasinya 2 km dari perbatasan Israel dan Gaza. 40 bayi yang ditemukan ini, beberapa di antaranya dalam keadaan tanpa kepala atau terpenggal. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa rendahnya Hamas ini. Beraninya sama bayi. Apa salah bayi? Pipi sendiri aja nggak bisa. Mereka masih pakai popok. Jadi kesimpulannya, Hamas sangat biadab. Hamas adalah kelompok teroris. Hamas adalah penjahat terhadap kemanusiaan. Kita seharusnya menolak terorisme. Dan kita seharusnya membuka mata kita bahwa Hamas adalah teroris. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, teman-teman sekalian, yang tentu saja mengerikan ya. Di mana Hamas menyerang Israel membabi buta gitu ya, dengan mengirimkan 5.000 roket sekaligus, teman-teman sekalian, dan menyebabkan berapa ratus orang dari orang Israel itu, baik warga sipil, anak-anak, dan juga orang tua, dan tentunya masyarakat-masyarakat biasa, teman-teman sekalian, harus kehilangan nyawa dan keluarga mereka karena perbuatan daripada Hamas. Dan teman-teman sekalian, ternyata di Indonesia juga ada yang mengompor-ngompori, teman-teman sekalian. Yaitu kita sebut saja Ustadz Abdul Somad, seperti cuplikan di awal. Di mana teman-teman sekalian, menurut dia itu salah satu jihad. Bahkan cita-cita anak Palestina itu adalah untuk mati syahid. Nah, katanya apakah orang-orang Medan siap mati syahid katanya. Wah, ini teman-teman sekalian tentu ceramah-ceramah yang membawa kepada pikiran untuk membenci Israel, teman-teman sekalian. Mulai dari masa sekarang, gitu. Jadi tak heran teman-teman sekalian kalau kemudian orang-orang saudara-saudara kita tersebut itu bengis mereka merusak gereja, mereka merusak tempat ibadah, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Dan kemudian dengan peristiwa juga yang terjadi saat ini, itu kita dengarkan dari Ibu Noni Ibu Noni kalau nggak salah namanya, yang punya channel itu Fakta Israel, di mana dia memberikan sebuah berita bahwa ada anak-anak yang tentu saja tidak tahu apa-apa sebenarnya, dan itu dibabat habis oleh Hamas teroris. Jadi teman-teman sekalian, ini yang diperjuangkan dan mereka katakan ini adalah jihad Nah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu ceramah Ustadz Abdul Somad yang ada berikut ini. Tinggi anak Palestina adalah mati syahid. Apakah orang Medan siap mati syahid? Siap mati syahid. Siap mati syahid. Siap keluar duit. Tak sama kuatmu. Mereka tidak membunuh kami, Abdul Somad, karena kami tidak takut mati. Tapi tentara Israel masuk ke dalam rumah kami. Mereka tendang pecahkan itu tempat-tempat minyak zaitun. Supaya apa? Supaya kami lapar. Supaya kami lemah. Supaya masjid tidak salat berjamaah. Supaya tidak ada yang berdoa kepada Allah. Itu yang mereka lakukan. Penjara terbesar di dunia bukan di Guantanamo, Amerika. Penjara terbesar di dunia bukan di Alcatraz. Penjara terbesar di dunia
adalah di Palestina. Mereka cari anjing-anjing lapar, herder, tidak mereka kasih makan berhari-hari. Lalu mereka ambil orang Palestina, mereka cambuk berdarah, tumpah darahnya, berbau amis, mereka sobek kulitnya, supaya anjing-anjing itu mencium bau darah, supaya menerkam, mencabi-cabi orang Palestina. Tidak diliput oleh TV nasional, tidak ditampilkan TV internasional. Kenapa? Karena kantor berita internasional bernama Reuters, dan Reuters adalah punya Yahudi. Alhamdulillah, kantor berita kita masih menyuarakan Palestina. Kenapa? Karena orang Medan punya koran, waspada. Koran-koran yang memberitakan Palestina, mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid, insya-Allah. Hai koran-koran Medan, koran Sumatera Utara, kalian liput 6 tabligh akbar ini. Mati kalian. Kalian akan melihat buku catatan. Pernah jihad untuk Palestina? Pernah kalian jihad? Tidak. Pernah kalian ke Palestina? Tidak. Pernah kalian naik pesawat? Belum. Kenapa bisa dapat pahala? Karena kalian meliput acara siang ini. Buat besok di koran utama. Tunjukkan kepada dunia bahwa orang Medan peduli Palestina. Allahu Akbar. Kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita dengarkan ya, ceramah Ustaz Abdul Somad. Dan teman-teman sekalian, kalian bisa berkomentar, kalian bisa menilai sendiri seperti apa. Jadi jangan heran teman-teman sekalian jika ya terus terjadi keributan di mana-mana. Ya, kita jangan jauh-jauh ke Israel, jangan jauh-jauh ke Hamas, ke Palestina. Tapi kita lihat di negeri sendiri di mana mereka bisa menjadi penjajah di sana teman-teman sekalian. Mereka menjajah minoritas di mana pendirian rumah ibadah itu harus dihentikan. Bahkan yang baru-baru ini teman-teman sekalian, ya, di mana sekolah Kristen ditutup paksa dengan narasi yang macam-macam ya. Dan kalau kita mau lihat juga gereja-gereja tidak lagi terhitung yang sudah dihancurkan, yang sudah disegel, yang sudah dilarang berdirinya. Tapi mereka terus bebas. Mereka berteriak menolong saudara-saudara mereka di Palestina, berjihad di sana, berikan uang, berikan makanan, berikan ini kepada Palestina. Tapi mereka lupa kalau mereka sendiri jadi penjajah. Menuduh Israel adalah sebagai penjajah, tapi diri mereka sendiri sebagai penjajah di negeri sendiri. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat, ini jauh berbeda sekali dengan ajaran kekristenan. Memang di dalam perjanjian lama tentang kisah raja-raja, ya, tentang ya untuk karena udah waktu itu masanya, dan di mana juga orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan yang dilindungi oleh Tuhan dan sampai pada hari ini, ya, jadi terus terjadi peperangan di zaman dulu kala, beribu-ribu tahun lamanya itu terus terjadi, ya, itu memang terjadi, tetapi di zaman Tuhan Yesus Kristus terjadi ya perubahan yang begitu besar. Di mana Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 44, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi kita diajarkan untuk mengasihi teman-teman sekalian, bukan untuk mengompor-ngompori, bukan untuk mengajak orang agar membenci agama Islam. Tidak pernah ada pendeta, tidak pernah ada hamba Tuhan yang berkata benci negara Arab, benci itu Palestina. Beda dengan mereka, tokoh-tokoh agamanya yang justru berteriak-teriak itu, berjihad, kamu membela Palestina, kutuk Israel. Dan kita lihat beberapa juga yang mengutuk keras ya Israel sampai pada hari ini. Tapi ingat teman-teman sekalian apa dikatakan oleh Alkitab. Barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Dan barang siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Dan itu nyata. Ya, barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Tapi yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Teman-teman sekalian, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi jangankan melakukan fisik ya.
membenci saudaranya saja, kata ajaran di dalam ajaran kasih, itu sudah sebagai pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, pasti akan binasa. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 20 juga dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi teman-teman sekalian, ajaran Alkitab kita benar-benar bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Ustaz Abdul Somad tadi. Ya, memang udah banyak ya dia melakukan penghinaan kepada kekristenan. Dan di channel ini juga ya sudah banyak saya bahas. Dan teman-teman sekalian, juga Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui Rasul Paulus. Ya, sekalipun Rasul Paulus itu dibenci oleh mereka. Tapi Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat bagi murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Ya, jadi Tuhanlah yang akan membalaskan. Jadi kita tidak boleh ya membalas. Dan seterusnya, ayat seterusnya berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa teman-teman sekalian. Dan kalau Ustaz Abdul Somad berceramah seperti itu tadi, dan kita lihat juga yang mereka puji-puji, yang mereka agung-agungkan, seperti berita tadi dari Ibu Monik, yaitu tentang Hamas yang membunuh bayi-bayi teman-teman sekalian ya. Apa sih salah bayi gitu ya. Makanya Ustaz Abdul Janda bilang itu orang tolol gitu ya, yang mengatakan itu sebagai perjuangan untuk kemerdekaan. Tapi kita juga sudah lihat dari beberapa berita yang asli, yang resmi, bahwa bukanlah Israel yang menghalang-halangi Palestina untuk merdeka. Ya, sama sekali Israel tidak menghalangi. Ya. Jadi teman-teman sekalian, biarkan saja ya. Karena ada berita-berita juga bohong ya, kita sudah lihat sendiri ya bagaimana mereka memutarbalikkan fakta-fakta yang sedang terjadi saat ini. Ya, kata Ustaz Abdul Somad, ya insya Allah akan mendapat pahala. Insya Allah akan mendapat berkah ya untuk menyiarkan berita-berita itu ya. Baik teman-teman sekalian, itulah komentar kita soal video Ustaz Abdul Somad. Dan biarkanlah mereka untuk mendukung Hamas. Tapi kita terus doakan Israel teman-teman sekalian. Kita tetap memberkati Israel. Sebab Alkitab berkata, barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya, kita serahkan semua perkara mereka kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa mereka adalah biji mata Tuhan yang terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.